the house will never lose atau will always win, itu selalu ada. Bandar tak akan pernah kalah. Dan melakukan pengurangan secara berkala hingga semua ini bisa berhenti. Tapi tentu saja ini membutuhkan kehadiran keluarga untuk menemaninya. Tahu kan bahwa mereka ini bohong. Mereka ini sebenarnya hanya ingin menenangkan kalian. Kecanduan tidak semudah itu untuk hilang. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hampir setiap minggu saya mendapatkan pasien atau klien atau tamu yang selalu mengeluhkan tentang pasangannya yang terlibat atau kecanduan judi. Tunggu dulu, ini judi bukan dengan disease gambling terus main menggunakan uang. Perjudian sekarang ini sangatlah canggih, masuk ke dalam ruang-ruang yang tidak pernah ada sebelumnya. Jika dahulu orang butuh tempat, waktu, dan juga suasana untuk melakukan perjudian, maka ternyata teknologi dan ponsel ini bisa membuat seseorang ini melakukan judi dimanapun mereka berada. Dan ini adalah sebuah industri yang sangat besar, sangat tertata, memiliki uang yang sangat besar, memiliki kemampuan menyewa orang-orang seperti saya untuk menghipnotis dan mempengaruhi kalian semua untuk mengirimkan uang. Dan kalian terjerat tanpa sadar bahwa ini adalah sebuah perjudian yang nyata. Maka jangan bercerai dulu. Siapa tahu cara saya ini akan menyelamatkan keluarga dan pernikahan kalian. Tapi yang pasti kita harus tahu dulu bahwa perjudian ini adalah sesuatu yang mencandu atau membuat orang ini kecanduan. Artinya ini dibangun tidak dalam waktu satu malam. Ini berulang kali dilakukan sehingga orang ini menjadi ketagihan terus menerus seperti kartu ini tadi. Dan ini tentu saja tidak akan hilang dengan cepat. Maka perlu kesabaran agar orang ini bisa sembuh dari kecanduannya dan kembali normal seperti layaknya manusia biasa. Dan jika ternyata ada orang yang kecanduan, tapi tanpa sebuah perawatan mereka mengaku bahwa mereka itu berhenti, maka saya beritahukan bahwa mereka ini bohong. Mereka ini sebenarnya hanya ingin menenangkan kalian. Kecanduan tidak semudah itu untuk hilang. Dan once orang itu kecanduan, dia akan kecanduan hingga akhir hayatnya. Kemungkinannya cuma dua, kecanduannya akan naik secara perlahan atau akan meningkat dengan sangat drastis dan moderat. Perlu diketahui juga ini bukanlah disantet orang atau diguna-guna. Tidak ada hubungannya dengan hal seperti itu dan nggak ada gunanya juga kalian pergi ke dukun atau paranormal. Akan lebih baik jika kalian pergi ke psikolog atau psikiater karena ini adalah penyakit kelainan jiwa. Memiliki sebuah kecanduan terhadap judi tidak akan bisa disembuhkan hanya dengan mengkonsumsi atau pergi sekali ke satu tempat menemui seseorang. Ini memerlukan sebuah langkah yang berkesinambungan dan cara-cara yang berbeda pada tiap orangnya agar ini bisa selesai. Sayangnya tidak banyak orang yang menyadari ini sehingga apapun hal itu tadi menjadi susah untuk disembuhkan. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Bahkan sebagian besar dari mereka mencapai titik tertentu di mana mereka ini akan sangat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang untuk mereka ini bisa berjudi. Dari pasien atau klien yang saya tangani sampai menjual barang, menitipkan sertifikat rumah yang bukan miliknya, bahkan mencuri dan juga mengasari pasangannya agar mereka bisa mendapatkan uang agar bisa berjudi lagi. Bagi mereka berharap ada sebuah keajaiban besar yang akan merubah hidup mereka. Dan saat mereka kalah, ini hanyalah menjadikan sebuah alasan untuk mereka mencoba sekali lagi dan sekali lagi dan tidak akan berhenti. Dan saat mereka pada akhirnya mendapatkan lotre dan menjadi kaya, sebenarnya hal ini tidaklah akan lama karena uang dari kekayaan tersebut sebagiannya lagi pasti digunakan untuk berjudi. Dan karena itulah bandar semakin besar dan sebutan the house will
never lose atau will always win itu selalu ada. Bandar tak akan pernah kalah. Dan untuk itu hanya ada dua cara saja. Yang pertama adalah memutus hubungan mereka dengan cara yang dramatis atau traumatik. Benar-benar dipisahkan dari handphonenya atau perjudian itu tadi dan dibiarkan selama beberapa waktu agar mereka ini terbentuk sebuah kebiasaan baru. Tapi tentu saja ini bukanlah hal yang manusiawi, karena dalam handphone itu tadi banyak kebutuhan yang lainnya. Tapi mengoperasikan handphone ini seperti ingin menyembuhkan seseorang dari kecanduan minuman keras atau alkohol, tapi menjadikannya bartender di sebuah klub malam. Nah, jika tidak, cara yang berikutnya tentu saja seperti yang tadi saya katakan, terapi atau bertemu dengan psikolog dan psikiater untuk berkonsultasi, mencoba untuk menelusuri awal dari semua ini, mengapa bisa terjadi, dan melakukan pengurangan secara berkala hingga semua ini bisa berhenti. Tapi tentu saja, ini membutuhkan kehadiran keluarga untuk menemaninya. Cara yang berikutnya bisa saja dengan menuju ke lawyer yang terdekat dan terus kemudian membuat surat hitam di atas putih. Jika ternyata nanti sampai ketahuan berjudi, maka dia diharuskan untuk menceraikan istri atau suaminya, memberikan nafkah seumur hidup kepada anaknya, dan tidak boleh menghubungi anaknya sama sekali. Nah, dengan konsekuensi sebesar ini, maka setiap kali dorongan untuk berjudi itu muncul, ketakutan akan bisa menghentikannya. Tapi sebelum itu terjadi, harapannya kita harus tahu bahwa ini semua bisa dihentikan sejak awal jika kita tahu perjudian ini ada di mana dan seperti apa saja. Ingat, apapun itu yang kita jumpai di internet, menggunakan aplikasi atau tidak, saat menawarkan sejumlah uang dengan cara yang cepat, mudah, dan gampang, ini adalah sesuatu yang akan menjurus ke perjudian itu tadi. 90% diantaranya tidak akan mengatakan bahwa ini adalah perjudian. Mungkin mereka mengembel-embelinya dengan games, permainan slot, menebak skor bola, atau trading forex. Tapi saat Anda diminta untuk menyetorkan uang dengan janji mendapatkan penghasilan yang lebih besar, maka disitulah perjudian itu ada. Hati-hati dengan ponsel kalian, karena disitulah rezeki dan hoki ini akan tiba, atau perceraian dan juga malapetaka akan hadir dalam keluarga. Untuk yang mendapatkan hal yang serupa, silahkan tulis pengalaman kalian di komentar di bawah ini. Jika kalian ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan kejadiannya di nomor yang ada di bawah ini. Untuk beberapa kasus mungkin saya akan berikan free of charge dengan sebuah syarat. Jika kalian berminat, saya akan ceritakan ini semua kepada khalayak ramai agar mereka tidak jatuh ke lubang yang sama. Tentu saja dengan melindungi identitas, tidak menyebutkan nama, lokasi, dan juga kecenderungan pemberi informasi ini tadi. Tapi semoga dengan hal itu tadi kita akan bisa menyelamatkan lebih banyak orang lagi dan menyetop perjudian ini untuk datang ke keluarga kita. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.